Fitri, nomor absen 16, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Oktaviani, nomor absen 5. Perkenalkan, saya Kania Purnamati Hermawan, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sinifalifa, dari absen 34. Saya Marvin Obrel Simanjuntak, absen 11. Saya Melki, absen 18. Saya Muhammad Ridho dari absen 21. Selamat menyaksikan! Apa yang dimaksud dengan Aufklärung? Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Enlightenment. Aufklärung adalah gerakan besar yang tumbuh sejalan dengan penemuan-penemuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan alam di Eropa pada abad ke-18 yang mengagungkan akal budi manusia. Semboyan Aufklärung adalah sapare aude yang artinya beranilah menggunakan pemahaman Anda sendiri. Gerakan Aufklärung ini melanda hampir seluruh Eropa terutama di kawasan Inggris, Prancis, dan Jerman. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance yang mana nantinya akan membawa pada zaman modern. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi munculnya Aufklärung ini? Oke, jadi pada abad ke-18, bangsa Eropa mulai menempatkan kebebasan berpikir atau akal budi mereka sebagai landasan kehidupan. Pada masa Renaissance, sebenarnya pemikiran pembaharuan memang sudah muncul, namun masih terbatas oleh agama, kebudayaan, dan norma yang ada, sehingga tidak ada gebrakan yang benar-benar muncul untuk kepentingan kemajuan peradaban Eropa. Terjadinya gerakan Aufklärung ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perdebatan antara pihak gereja yang menggunakan iman dan negarawan yang mementingkan akal, serta pemaksaan oleh pihak gereja kepada masyarakat untuk memaksakan doktrin dan melupakan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Pada abad pertengahan terjadi perdebatan sengit antara akal dan iman atau antara pihak gereja dan kalangan proletar Eropa. Hal ini terjadi selama kurang lebih 8 abad lamanya. Masyarakat dipaksa mengikuti doktrin yang telah dikeluarkan oleh pihak gereja dalam dogma-dogma gerejanya. Mereka juga dipaksa untuk melupakan kebudayaan mereka dulu, yaitu kebudayaan Romawi dan Yunani. Namun semakin lama, masyarakat pun semakin merasakan kejanggalan tentang doktrin yang mereka terima. Doktrin tersebut tidak dapat diterima akal rasional atau dapat dikatakan tidak masuk akal. Hegemoni antara akal dan iman benar-benar tidak seimbang pada zaman itu. Akal kalah total dan iman menang mutlak. Abad ini telah mempertontonkan kelambanan kemajuan manusia dalam bidang pemikiran. Padahal manusia membuktikan mampu maju dengan cepat. Abad ini juga telah dipenuhi lembaran hitam berupa pemusnahan orang-orang yang bisa berpikir kreatif di luar dogma gereja karena pemikirannya yang berlawanan atau berbeda dengan pikiran tokoh gereja pada saat itu. Abad ini tidak saja lamban, namun lebih dari itu. Filsafat mundur pada abad ini dan jangankan menambah, menjaga warisan sebelumnya pun abad ini tidak mampu. Banyak orang yang jengkel melihat dominasi gereja atas orang Eropa. Mereka ingin segera mengakhiri dominasi tersebut. Namun mereka khawatir mereka mengalami nasib yang sama dengan masyarakat mereka yang telah dikirim ke akhirat lewat penyiksaan gereja seperti tokoh Saint Copernicus. Nah, tokoh yang berani menentang dogma gereja salah satunya adalah René Descartes yang terkenal dengan filsafat rasionalismenya. Melihat keadaan yang begitu parah pada zaman pertengahan di Eropa, beberapa di antaranya melakukan gerakan pembaruan untuk lahir kembali dalam artian lahir sebagai manusia yang terbebas dari kungkungan gereja atau dogma atau dalam bahasa lain sebagai abad pencerahan. Beberapa hal yang terjadi pada masa Aufklärung. Yang pertama, hampir setiap tahun terjadi penemuan ilmiah baru yang mendasarkan pada fisika klasiknya Isaac Newton pada tahun 1687 dengan judul buku Philosophiae Naturalis Principia Mathematica atau ilmu pengetahuan alam berdasarkan prinsip-prinsip matematisnya. Yang kedua, adanya usaha untuk mengumpulkan segala pengetahuan secara sistematis yaitu ensiklopedi. Ensiklopedi yang terbit pertama kali yaitu Encyclopaedia Britannica. Yang ketiga, metode yang dipakai dalam filsafat adalah metode induksi, yaitu berpangkal pada gejala-gejala dan mencoba mengembalikan kepada beberapa asas dan hukum yang bersifat umum. Ini sesuai dengan cara Newton dalam menyelidiki alam. Dan yang keempat, analisis adalah alat yang tepat dipakai bagi segala pemikiran, termasuk di dalamnya untuk mengkritik penguasa.
5. Adam Ferguson dalam karyanya An Essay on the History of Civil Society pada tahun 1767 menyebutkan bahwa ilmu sosial seharusnya berawal dari persoalan subsistensi atau mata pencarian sebagai faktor penentu, dan metode subsistensi berkembang dari masyarakat pemburu menuju masyarakat perdesaan dan pertanian hingga akhirnya menjadi masyarakat komersial atau kapitalis. 6. Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya Discourse on the Origin of Inequality pada tahun 1755 mendeskripsikan 3 tahapan evolusi manusia keluar dari keadaan alaminya, yaitu pembentukan keluarga dan properti pribadi, inovasi dalam teknologi pertanian, dan metalurgi menyebabkan pembagian kerja secara masif, serta pembentukan lembaga politik dan negara. Dan yang ketujuh, Marcus de Condorcet menulis Sketch of the Historical Picture of the Progress of the Human Mind, karya yang tidak selesai hingga penulisnya wafat pada tahun 1794, menyebutkan 10 tahapan sejarah manusia yang diakhiri dengan Revolusi Prancis. 3 hal pokok yang ditulisnya adalah penghapusan ketidaksetaraan antar-bangsa, kemajuan dalam hal kesetaraan manusia dalam diri bangsa-bangsa tersebut, dan tercapainya keadaan kesempurnaan atau kebajikan bagi umat manusia. Gejala Aufklärung di Inggris disebut deisme, yaitu mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta di dunia ini. Tetapi setelah penciptaan dunia, Tuhan tidak campur tangan sama sekali karena Tuhan telah memasukkan hukum-hukum dunia ke dalamnya dan dunia akan berjalan sesuai dengan hukum-hukum tersebut. Di Inggris, filsafat dikemukakan oleh ahli pikir yang bermacam-macam keyakinannya. Dasar pengetahuan di bidang agama adalah pengertian umum yang pasti bagi semua orang secara langsung tampak jelas karena nalari alamiah yang mendahului semua pengalaman dalam pemikiran akal. Menurut David Hume, sumber pengetahuan manusia adalah pengamatan. Pengamatan diyakini memberi manusia 2 hal, yaitu sebagai berikut. A. Impression atau kesan-kesan adalah pengamatan langsung yang diterima dari pengalaman, atau lahiriah maupun batiniah, yang menampakkan diri dengan jelas, hidup, dan kuat. B. Ideas atau ide-ide atau pengertian adalah gambaran tentang pengamatan yang redup, samar-samar, yang dihasilkan dengan merenungkan kembali. Jadi, ide atau pengertian adalah tembusan dari kesan-kesan yang sama. Perbedaannya cuma dalam cara timbulnya dalam kesadaran. Kesan timbul secara langsung dari pengamatan, sedangkan ide ditimbulkan dengan perenungan. Adapun menurut filsafat George Berkeley, Aufklärung adalah suatu idealisme dogmatis yang terkenal dengan kalimat atau semboyan esse est percipi, atau mengada tak lain dari mengamati, hanya pengamatilah yang ada. George Berkeley bermuara dalam idealisme yang disebut immaterialisme, sebab menyangkal adanya suatu dunia yang ada di luar kesadaran manusia. Pandangan George Berkeley adalah sebagai berikut. A. Segala realitas di luar manusia tergantung pada kesadaran. B. Tidak ada perbedaan antara dunia rohani dan mendawi. C. Tidak ada perbedaan antara gagasan pengalaman batiniah dan gagasan pengalaman lahiriah. D. Tidak ada suatu yang berbeda kecuali roh, yang dalam realitas konkretnya adalah pribadi-pribadi tokoh yang berpikir. Bagaimana proses perkembangan Aufklärung di Jerman? Gerakan Aufklärung di Jerman berjalan lebih tenang tanpa gejolak jika dibandingkan dengan di Prancis dan di Inggris. Hal ini terjadi karena kondisi kehidupan universitas di Jerman saat itu sudah diliputi oleh rasionalisme yang sudah satu garis dengan Aufklärung. Pusat perhatian Aufklärung di Jerman adalah etika. Sejak awal pemikiran filsafat dipengaruhi oleh gerakan rohani Inggris dan Prancis. Jadi, filsafat Jerman tidak berdiri sendiri. Perintis di Jerman adalah Samuel Purendorf, Christian Thomasius, dan Christian Wolff yang dianggap pemimpin sebenarnya di bidang filsafat. Tokoh Aufklärung Jerman adalah Immanuel Kant yang dianggap sebagai filsuf yang menyempurnakan Aufklärung. Immanuel Kant sendiri merasa sebagai penerus pencerahan.
Pemikiran Kant diilhami oleh adanya rivalita oleh rasionalisme Christian Wolff dengan empirisme David Hume. Menurut Immanuel Kant, manusia harus menentukan unsur-unsur pemikirannya yang berasal dari pengalaman dan unsur-unsur yang terdapat pada akal manusia. Immanuel Kant mengatakan bahwa filsafatnya adalah kritisme yang ingin menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Menurutnya, pencerahan adalah bebasnya manusia dari rasa ketidakmatangan, yaitu ketidakmampuan menggunakan penalaran pribadi dan keinginan untuk selalu merujuk dan menggunakan pendapat orang lain. Atau dengan kata lain, selalu setuju dengan yang dikatakan orang. Manusia menjadi tidak matang bukan karena dia tidak mau berpikir, tetapi karena dia takut menggunakan pemahamannya sendiri. Selama masih bergantung kepada pemahaman orang lain, selama itu pula seseorang tidak akan pernah matang dan tidak akan bisa tercerahkan atau maju. Dari perkembangan Aufklärung tersebut, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu rasionalitas. Secara umum, rasionalisme merupakan pendekatan filosofis yang menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Hampir semua ahli yang muncul pada masa ini adalah ahli matematika, seperti Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Empirisme. Aliran pemikiran ini adalah lawan dari rasionalisme yang menganggap bahwa sumber pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Pengalaman inderawi, menurut mereka merupakan satu-satunya sumber pengetahuan, bukan akal. Proses perkembangan Aufklärung di Prancis. Pada abad ke-18, pelopor filsafat di Prancis yaitu Descartes telah dilupakan. Ilmuwan yang dihargai pada saat itu adalah John Locke dan Isaac Newton. Filsafat di Prancis diterima oleh golongan yang lebih luas. Filsafat dihubungkan dengan politik, sosial, dan kebudayaan pada waktu itu. Karena sifatnya populer, filsafat di Prancis pada waktu itu tidak begitu mendalam. Tokoh yang terkenal adalah Voltaire. Pada tahun 1726, Voltaire mengungsi ke Inggris dan mulai mengenal teori John Locke dan Isaac Newton. Selain Voltaire, ada juga Jean-Jacques Rousseau. Sebenarnya J.J. Rousseau adalah filsuf yang tidak menekankan kepada akal, tetapi perasaan dan subjektivitas. Menurutnya kebudayaan bertentangan dengan alam, karena kebudayaan merusak manusia. Mengenai agama, J.J. Rousseau berpendapat bahwa agama adalah urusan pribadi. Agama tidak boleh mengasingkan seseorang dari hidup bermasyarakat. Pandangan J.J. Rousseau mengenai pendidikan berhubungan erat dengan ajaran tentang negara dan masyarakat. Menurutnya, pendidikan bertugas membebaskan anak dari pengaruh kebudayaan dan memberi kesempatan kepada anak mengembangkan kebaikan dirinya secara alamiah. Segala sesuatu yang dapat merugikan perkembangan anak yang alamiah harus dijauhkan dari anak. Di dalam pendidikan tidak boleh ada kekuasaan yang memberi perintah dan yang harus ditaati. Anak harus diserahkan kepada dirinya sendiri. Di masa ini, manusia optimis dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru. Dalam hal tersebut adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian, banyak muncul pikiran-pikiran filosofis dari Eropa. Bagaimana pengaruh Aufklärung bagi masyarakat dunia dan Indonesia? Aufklärung sangat berpengaruh besar terhadap dunia hingga mendorong munculnya berbagai ideologi baru, berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme, munculnya penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, berkembangnya paham sekularisme yang mana terdapat pemisahan pemerintahan dengan agama dan munculnya revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Adapun pengaruh Aufklärung bagi kehidupan bangsa Indonesia diantaranya diterapkannya kebijakan politik etis, muncul ideologi-ideologi baru, dan berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis dari golongan elit cendekiawan Indonesia. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.